Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sekarang sudah mulai memboncengi nama Jokowi sebagai go-getter mereka, ya, sebagai bintang dalam hal mendulang suara untuk mereka. Karena mereka merasa bahwa Pak Jokowi memiliki pengikut atau pemilih yang cukup banyak di Indonesia, ya. Katakanlah sekitar 20-an sampai 30-an% pendukung Jokowi. Jadi andaikan mereka harus memilih PSI semua, maka memang tidak mustahil bahwa PSI akan menjadi partai menengah di Indonesia, bahkan bisa jadi partai pertama di Indonesia, bisa menjadi partai besar. Tetapi yang kita lihat adalah, saya mengatakan bahwa belum tentu semua pemilih Jokowi akan memilih PSI, karena pemilih Jokowi ini paling tidak ada secara SDM-nya ada perbedaan, ada klasifikasi, ada dua. Yang pertama adalah pemilih rasional. Mereka ini melihat karena kinerja, karena nama baik Pak Jokowi, pada karakter Pak Jokowi yang sangat merakyat, pada kinerja Pak Jokowi yang sangat progresif. Jadi mereka bisa melihat dari sini. Kemudian apakah mereka ini akan beralih langsung kepada Pak Jokowi? Belum tentu. Karena mengapa begitu? Karena mereka akan melihat lagi bahwa apakah PSI dengan Pak Jokowi ada apa yang bersinggungan antara mereka berdua. Kalau dilihat dari track record PSI, ketika di awal PSI berdiri, ketika mereka belum mendapatkan kursi, kita lihat memang mereka memiliki kegetolan dalam hal pemberantasan intoleransi di Indonesia. Di dalam hal kehidupan kebinekaan Indonesia, mereka termasuk sangat getol, dan itu sangat mencolok perbedaan mereka. Tetapi setelah di kira-kira 10 tahun terakhir, termasuk dengan mereka dapat beberapa kursi di DPRD, di daerah, sayup-sayup mulai hilang. Kekhasan mereka sebagai pejuang toleransi di Indonesia, sebagai pejuang hak asasi manusia di Indonesia itu mulai terlihat biasa saja, mulai terlihat sama dengan partai-partai yang lain. Ketika mereka memperoleh kursi di DPRD itu tidak kelihatan yang membedakan antara anggota DPR atau anggota legislatif dari PSI dengan yang non PSI itu kok tidak ada yang berbeda, sama saja. Begitu pula dengan yang sudah menjadi eksekutif, ya, anggota-anggota PSI yang sudah jadi eksekutif pun tidak terlalu menonjol juga. Jadi antara semangat mereka, antara visi mereka, antara spirit mereka dengan kenyataan setelah mereka berjalan tidak signifikan, tidak kelihatan. Antara visi mereka dengan yang kenyataan mereka hadapi itu tidak berbeda. Jadi sayup-sayup terdengar sekarang mulai menghilang komitmen mereka terhadap intoleransi di Indonesia atau pemberantasan intoleransi di Indonesia. Itu sudah meredup. Minimal mereka sama dengan partai lain. Saya nggak bisa bilang mereka jelek, ya, atau enggak, tapi saya pikir sama. Mereka sudah sama dengan partai lain. Kalau awal-awal mereka berdiri sih, PSI ini memang sangat berbeda dengan partai lain. Mereka begitu getol dengan intoleransi di Indonesia. Tapi setelah itu sudah sama. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain, nilai keadilan, kejujuran, nilai korupsi di Indonesia. Itu mereka tidak terlalu, kesannya tidak kuat. Pesan yang tercipta di masyarakat tidak kuat itu. Saya adalah pemilih PSI, ya, sudah 2 kali pemilu saya pemilih PSI, tapi saya merasa karena saya memberi kepercayaan kepada mereka di awal kehidupan yang berdamai di Indonesia, saya haus sekali, sehingga saya memberi kepercayaan mereka dengan di awal-awal saya memberi kepercayaan mereka. Mereka perlu beri kuasa dulu. Ternyata setelah saya memberi kekuasaan pada mereka dan 2 kali saya memilih PSI, saya tidak melihat ada konsistensi perjuangan mereka. Setelah itu saya melihat mereka tidak memiliki juga kesan-kesan yang kuat dari mereka, sudah tidak ada. Yang ada adalah kesan yang sama dengan partai lain, sama dengan partai-partai pada umumnya lah. Nah sekarang ketika Pak Jokowi masuk ke dalam PSI, membela PSI sekarang, maka apakah
orang seperti saya atau pemilih PSI atau pemilih Pak Jokowi akan beralih kepada tetap ke arah PSI atau akan memilih PSI? Ya saya kira belum tentu. Karena pertama, orang melihat ada kesamaan enggak antara PSI dengan Pak Jokowi. Ada kesamaan karakter enggak? Karakter organisasi ini atau karakter parpol ini sama dengan karakter Pak Jokowi enggak? Saya kira tidak. Belum. Ya belum kelihatan. Perjalanan belasan tahun ini cikal bakalnya PSI selama berkompetisi atau katakanlah dia berpenampilan politik di Indonesia ini memang belum memiliki kekuatan warna yang sama dengan Pak Jokowi. Berat sekali untuk pemilih Pak Jokowi akan beralih secara otomatis ke PSI, itu berat sekali, sulit. Tapi ada juga pemilih-pemilih irasional, itu pemilih tradisional di dalam Pak Jokowi itu ya memang mereka akan kemanapun Pak Jokowi berlabuh mereka akan memilih itu, kemanapun jari Pak Jokowi menunjuk ke arah partai ini kalau partai itu atau ke arah calon yang ini mereka akan ikut Pak Jokowi. Ya memang saya tidak menyangkal kenyataan itu, tapi sebagian dari pemilih Pak Jokowi juga tidak akan otomatis memilih PSI karena itu tadi alasannya karena ada ciri yang kuat di dalam Pak Jokowi belum muncul di dalam ciri itu ada PSI. Ya kalau misalnya orang sekarang menebeng pada seorang tokoh yang dianggap mendulang suara, itu wajar-wajar saja. Hampir semua politisi memang begitu, hampir semua partai politik begitu, selalu mendongkel kepada nama-nama besar yang memiliki basis massa cukup banyak. Hampir selalu kayak begitu. Tapi apakah setelah terpilih mereka akan komitmen kuat kepada nama itu, kepada nilai-nilai yang dipikul oleh tokoh itu juga belum tentu. Kita lihat seperti Pak Prabowo ini kan dulu kan juga berlanjutan. Waktu pemilu 2024 kan gaungnya kan berlanjut dari Jokowi. Tapi dalam kenyataan sekarang juga ya ada yang berlanjut, ada yang tidak. Ya contohnya misalnya Pak Jokowi itu hampir setiap minggu selalu meresmikan proyek-proyek baru, proyek-proyek raksasa. Sekarang mana Pak Prabowo? Mana ada peresmiannya? Nah, setiap minggu bahkan setiap bulan juga belum tentu peresmian proyek baru. Beda banget. Yang berikut lagi kita lihat pada kunjungan ke dalam negeri, ya, kunjungan ke daerah menyatu dengan masyarakat. Ya tidak ada keberlanjutan juga. Jarang kok Pak Prabowo yang berkunjung ke daerah. Ada daerah yang belum pernah dikunjungi dia dalam 2 tahun. Sementara Pak Jokowi misalnya NTT-nya belasan kali dia berkunjung selama dia 10 tahun. Itu luar biasa. Keberlanjutan yang diteriaki oleh Prabowo Gibran ya tidak semuanya terbukti. Di kami sebagai pemilih Pak Jokowi 2 kali itu sedikit kecewa lah dengan Pak Prabowo. Katakanlah semacam kami ini seperti ya kami di bawah Pak Prabowo lah. Prabowo mengatakan dia berlanjut, ya berlanjutan dari Pak Jokowi ternyata tidak juga. Ya ada yang berlanjut, ada yang tidak. Misalnya sisi lain lagi misalnya hilirisasi pada zaman Jokowi itu kan cukup banyak ya. Dia gaung 1 kali itu sudah ada beberapa hal yang dia hilirisasi. Dan pada zamannya Pak Prabowo ini kita lihat apa yang dia hilirisasi. Ya yang dirintis Pak Jokowi memang itu berlanjut, tapi yang ditambahkan terus tidak ada. Tidak ada yang dia tambahkan lagi hilirisasi bidang apa kan tidak ada. Nah itu kan menunjukkan bahwa tidak ada keberlanjutan. Artinya ya 50-50 lah. 50% berlanjut, 50%-nya tidak. Jadi kalau orang merayu, orang menyebut-nyebut, menyembah-nyembah berhala kepada seorang tokoh, itu kan hanya karena dapat kursi, mau dapat kursi aja. Dekat-dekat pemilu terutama, kalau getter lah. Tapi sesudah itu juga belum tentu. Ya kalaupun tidak menendang orang itu juga bisa saja. Ya menendang pikirannya lah, menendang visi-misinya lah. Orang punya otoritas untuk punya visi baru, punya pikiran baru, punya karakter baru, bisa saja. Itu tidak terlalu mudah para pemilih Jokowi yang akan berhijrah atau akan memilih PSI, tidak mudah. Tapi ya saya percaya juga sebagiannya juga mudah memilih PSI, tapi sebagian besarnya, sebagian lagi tidak mudah. Katakanlah orang seperti saya tidak mudah. Ya pada pemilu kali ini mungkin saya sudah menempatkan bahwa PSI bukan saya tidak percaya, tetapi PSI saya menganggap dia sama dengan partai lain, partai yang belum mendapat kekuatan daya tarik dari saya.
Tapi kalau pertama dulu dia berdiri, memang saya punya daya tarik khusus kepada PSI. Tapi waktu itu saya tidak berharap banyak, tapi saya hanya mengatakan, oh ya, kita perlu memberi kepercayaan kepada PSI dulu lah. Tapi kalau sudah memberi kepercayaan, terus tidak terbukti, tidak konsisten, ya sudah. Lain kali kita akan bukan berpindah, tapi ya menempatkan mereka dengan posisi sama dengan partai lain. Nah, saya sekarang juga sama. Pada memasuki pemilu 2029 ini saya menempatkan posisi PSI sama dengan partai lain. Saya tidak menempatkan PSI di bawah partai lain juga, saya tidak menempatkan PSI di atas partai lain, tapi saya menempatkan PSI sejajar dengan partai lain. Kalau mereka menggunakan nama Jokowi, ya saya kira bisa ya, tapi bisa juga tidak. Dalam dunia politik sesuatu bisa terjadi. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi juga. Nah, seperti itulah saya menempatkan PSI dengan Pak Jokowi. Belum tentu itu menjadi kawan abadi, tapi juga tidak menutup kemungkinan belum tentu juga menjadi lawan abadi nanti suatu waktu. Jadi PSI saya kira memang dia tahun 2029 memang ada harapan, tapi tidak besar. Tidak semua pemilih Pak Jokowi akan memilih PSI, tidak besar, tapi ada persentase ya lumayan lah ketimbang 0, ya. Tapi ini adalah sebuah kontrol atau sebuah kritik yang bagus buat PSI untuk berkaca diri ya. Jangan jumawa, jangan terlalu merasa besar, jangan terlalu merasa sempurna, tapi perlu kontrol diri. Kontrolnya mulai dari berdiri pertama dia berdiri dengan komitmen yang kuat kepada nasionalismenya, kuat kepada NKRI, kuat kepada pluralisme, kuat pada anti diskriminasi atau anti intoleran di Indonesia. Tapi lama kelamaan dia tidak terlalu kuat ya. Artinya minimal memang PSI bukan sebagai pelaku dalam intoleran, tapi minimalnya tidak kelihatan lagi sebagai pejuang. Suara-suaranya mulai tidak kencang, suara-suaranya mulai meredup gitu. Suara-suara anti intolerannya mulai meredup. Sementara sisi yang lainnya tidak terlalu menonjol juga, ketika mendapat jabatan di berbagai daerah juga tidak menonjol. Ya bahkan ada juga yang terindikasi. Ada informasi masih ada bau-bau yang tidak sedap juga ada di dalam pejabat yang asal dari PSI. Tidak terlalu hebat sekali, tidak tersangka atau menjadi terdakwa juga belum, tetapi bau-bau tidak sedap ya ada. Jadi saya berharap supaya PSI kembali ke jati dirinya semula. Jati diri yang ketika dia berdiri, kira 5 tahun pertama dia kuat, suaranya nyaring sekali dengan anti intoleransi di Indonesia, dengan kebinekaan di Indonesia. Saya kira dia harus kembali ke sana, jati diri. Yang kedua, dia harus memiliki identitas citra yang kuat dalam kejujuran, dalam pemberantasan hukum, dalam anti korupsi. Dia harus punya identitas yang kuat. Dia harus memiliki progresivitas yang tinggi. Tokoh-tokoh PSI kalau dia tidak memperbaiki diri atau dia sudah berpuas diri dan sekarang bersandar kepada Pak Jokowi, ya saya kira tidak terlalu cerah juga ya. Tapi akan cerah apabila PSI harus memiliki kembali ke jati diri semula dan juga menambahkan jati diri dia dengan berbagai nilai-nilai kemenonjolan, berbagai nilai-nilai positif, nilai kebaikan yang cukup menonjol dibanding partai lain ya oke. Itu artinya PSI akan bisa jadi pilihan masyarakat kita. Saya paling tidak akan memastikan diri kembali kepada PSI, akan memilih PSI. Tapi sekarang ini saya akan menempatkan PSI bukan tidak memilih, tapi menempatkan posisi dia sama dengan partai lain menjelang 2029, karena belum menonjol sisi baiknya dia, belum terbukti sisi menonjolnya dia, sisi baiknya dia belum menonjol. Tidak seperti suara dia awal-awal dia berdiri, suara positifnya, suara mencerahkan, suara menjanjikan itu tidak. Jadi PSI jangan terlalu berharap banyak, tapi boleh berharap sedikit lah. Sedikit berharap tapi banyak saya kira jangan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Anda bisa memperbaiki diri dalam waktu-waktu yang singkat ini, bisa memperbaiki diri kembali ke jati diri semula dan menambah jati diri Anda yang membedakan Anda dengan partai lain. Kalau Anda sama dengan partai lain ya susah meraih mimpi ya. Terima kasih PSI, selamat berjuang, selamat berdemokrasi di Indonesia.